Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Davin Fadilah dengan NIM 41525010114. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi program BFS. Baik, kita langsung masuk saja ke penjelasan BFS-nya. Sebentar. Oke, di sini. Nah, materinya itu adalah Breadth First Search atau BFS. Kita next. Pengertian BFS. Breadth First Search adalah algoritma yang digunakan untuk menjelajahi struktur data seperti graph atau tree dengan cara mengunjungi noda secara melebar atau level per level. Artinya, BFS akan mengunjungi semua noda yang berada pada satu tingkat terlebih dahulu sebelum berpindah ke tingkat berikutnya. Next. Nah, tujuan BFS sendiri, BFS digunakan untuk menelusuri seluruh noda dalam graph, mencari jalur terpendek pada graph tak berbobot, mengetahui hubungan antar node, dan digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pencarian rute dan AI. Nah, di sini ada konsep dasar BFS. Beberapa konsep utama BFS yaitu dimulai dari satu node, terus mengunjungi node tetangga terlebih dahulu, nextnya dilakukan secara bertahap per level, dan tidak langsung masuk ke dalam, berbeda dengan DFS. Nah, struktur data yang digunakan. BFS ini menggunakan dua algoritma. Yang pertama ada queue atau FIFO, antrian. FIFO itu adalah first in first out. Jadi node yang pertama masuk akan diproses terlebih dahulu. Setelah itu ada VZD atau penanda untuk menghindari pengulangan kunjungan node. Tanpa VZD, BFS bisa mengalami loop pada graph tertentu. Jadi setelah kita melewati, misalnya kita udah masuk ke node yang A nih misalnya, jadi pas kita next ke B, A ini sudah ditandai oleh VZD supaya tidak terjadi looping. Seperti itu. Nah, di sini ada cara kerja BFS. Yang pertama itu adalah masukkan node awal ke dalam queue. Yang kedua, tandai node tersebut sebagai VZD. Yang ketiga, ambil node dari queue untuk diproses. Yang keempat, kunjungi semua tetangganya. Yang kelima, masukkan tetangga yang belum dikunjungi ke queue. Yang keenam, ulangi proses sampai queue kosong. Kurang lebih seperti itu. Kalau belum paham nanti ada penjelasannya. Nah, di sini penjelasannya. Jadi ada contoh graph. Jadi misalnya contoh hubungan nodenya A terhubung ke B dan C, B ini terhubung ke D, dan C terhubung ke E. Struktur ini membentuk graph sederhana untuk memahami BFS. Nah, kita langsung masuk ke algoritma BFS-nya. Di sini kita mulai dari A ini akan masuk Q. Setelah masuk Q, dia akan mengunjungi B dan C. Setelah selesai kan sudah divisi tuh A-nya. Kita next ke B akan mengunjungi D. Setelah divisi lanjut ke C, kunjungi E. Jadi setiap node diproses sesuai urutan antrian. Nah, untuk hasilnya kurang lebih menjadi A ke B, ke C, ke D, ke E. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa BFS mengunjungi node berdasarkan tingkat kedekatan dari node awal. Nah, di sini tuh ada kelebihan BFS, yaitu menjamin menemukan jalur terpendek, sistematis dan terstruktur, mudah diimplementasikan, dan cocok untuk graph tanpa bobot. Selain kelebihan juga ada kekurangannya. Kekurangan BFS itu pertama membutuhkan memori yang besar karena queue. Kurang efisien untuk graph sangat banyak dan bisa lambat jika jumlah node banyak. Maksudnya tuh kalau misalnya nodenya ada banyak nih, ini kurang efisien karena akan memakan banyak waktu. Jadi dia akan menelusuri jalur terdekat terlebih dahulu untuk sampai ke tujuannya. Misalnya tujuannya di Z, ya dia akan menjalani dari A, B, C gitu. Nggak langsung ke Z. Jadinya cukup memakan banyak RAM juga ya. Nah, kesimpulannya adalah BFS ini adalah algoritma traversal graph menggunakan queue atau FIFO, mengunjungi node per level, dan efektif untuk mencari jarak terpendek. Contohnya ini ada di Google Maps. Di Google Maps ini kan misalnya kita mencari jalan ke tempat tujuan. Nah, di situ Google Maps akan menentukan jalur terdekat dari tempat kita berada ke tempat tujuan. Itu kurang lebih itu adalah algoritma BFS juga ya. Karena mencari jalur terpendek. Nah, di sini ada contoh programnya agar lebih jelas. Pertama-tama ada from collection import, ini maksudnya mengimport library-nya. Yang kedua ada node-node-nya, di sini ada G sama dengan A, tetangganya BC, B berhubungan D, C berhubungan dengan E. Nah, kita next masuk ke program BFS-nya. S ini adalah node awalnya, V ini sama dengan VZD. Jadi VZD kita set S ini yang dari awal tadi.
key sama dengan di Q atau Q, S juga. Nah, while key, selama masih ada Q, maka kita akan lanjutkan prosesnya ke bawah. Di sini ada N sama dengan key pop left. Maksudnya ini pop left itu dimulai dari awal. Setelah itu kita akan ngeprint N-nya. Nah, kita cek nih, for X in GN ini maksudnya untuk menampilkan tetangganya. Contohnya misalnya N, kalau N-nya A, berarti X-nya ini B dan C. Kalau N-nya ini B, X-nya ini D, seperti itu, Pak. Nah, setelah kita cek ini, setelah misalnya program selesai, kita cek nih di bawahnya, if X not in V. Apakah X ini sudah masuk VZD atau belum? Misalnya X-nya belum masuk VZD, maka dia akan dimasukkan ke VZD add, lalu dimasukkan ke queue untuk diproses. Nah, BFSA ini maksudnya BFSA dimulai dari A. Nah, terima kasih. Baik, sekian saja penjelasan tentang materi BFS dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.